Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Dengan judul materi Daulah Abbasiyah Membangun Peradaban Islam. Pertama, sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, sejak 750 sampai 1258 Masehi, yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa. Pada masa inilah peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya. Sejarawan menyebutnya sebagai Golden Age atau tahun keemasan. Keberadaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 550 tahun atau 5,5 abad, yaitu tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selama periode itu, pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasanya. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah terdiri dari 5 faktor. Faktor pertama, terjadinya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik di dalam negeri. Faktor kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah. Faktor ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Faktor keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan faktor kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selanjutnya, tokoh utama pendiri Daulah Abbasiyah. Di antaranya Abul Abbas As-Saffah sebagai khalifah pertama, kemudian Abu Zafar Al-Mansur, Ibrahim bin Muhammad, Ali bin Abdullah, Abu Muslim Al-Khusani, dan Muhammad bin Ali. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaannya terdapat 37 khalifah yang pernah berkuasa. Selanjutnya, khalifah yang terkenal dari ke-37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah. Pertama, Abu Zafar Al-Mansur, yang kedua Harun Al-Rashid, dan yang ketiga Abdullah Al-Makmun. Ada bingkai khazanah. Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki, di mana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Sedangkan di Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah terjadi pada masa Abu Zafar Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Makmun. Pada masa Abu Zafar Al-Mansur, beliau merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Bani Abbas. Kemudian, masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Juga kota Baghdad yang dibangunnya menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah, dan selain merupakan pusat perdagangan, juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi suatu pusat peradaban dunia. Pada masa Harun Ar-Rasyid, peradaban Islam mencapai masa keemasan.
kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Pada masa Abdullah Al-Makhmun, beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Al-Miskawai dan Al-Kindi. Kota Jundisapur, Haran, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum masuknya agama Islam. Keruntuhan Daulah Abbasiyah terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal, yaitu diantaranya adalah hubud dunia atau terlalu mencintai dunia. Yang kedua, karena faktor konflik keluarga yang berujung perebutan kekuasaan. Yang ketiga, konflik agama, dan yang keempat adalah melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sedangkan dari faktor eksternal, pertama, banyak munculnya pemberontakan, dan yang kedua, didominasi bangsa Turki dan bangsa Persia, sehingga runtuhlah Daulah Abbasiyah. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe biar kita bisa belajar lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.